Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 741-750. Dongeng Donghua. Bab 741, Temukan Teman. Ren Xiaosu berdiri di kam dan melihat sekeliling, seolah-olah dia dengan cermat mengamati ekspresi semua orang, dan dia harus melacak penampilan si pembunuh. Setelah melihat adegan ini, Yang Xiaorong buru-buru menundukkan kepalanya dan menyembunyikan ekspresinya di bawah topi, takut orang lain akan melihatnya. Menurutmu apa yang aku lakukan? Cheng Yu dengan cepat memohon kepada Ren Xiaosu, aku tidak membunuh siapapun. Tapi kamu yang pertama berbicara, kata Ren Xiaosu, tidakkah kamu tahu bahwa di sebagian besar kasus pembunuhan orang pertama yang menemukan tempat kejadian kejahatan adalah si pembunuh? Cheng Yu tidak bisa berkata apa-apa, apakah sudah waktunya untuk memainkan permainan inferensi? Dia tidak repot-repot mengurus Xiaosu, tetapi malah mengarahkan pandangannya pada orang lain, menganggap siapa yang melakukannya. Cheng Yu memandangi luka di tubuh Li Sentan, tampak seperti luka tusuk, dan kemudian dia langsung memikirkannya, bukankah topeng putih itu hanya pisau hitam, bukankah itu topeng putih? Ren Xiaosu diam-diam duduk di sebelah Yang Xiaorong, membuat semua orang menebak dengan santai. Akibatnya, Wang Yun tiba-tiba berkata, tidak. Semua orang melihat ke atas, tetapi mendengar Wang Yun berkata, Mesbah Li ini pasti sudah mati, tetapi mengapa tubuhnya belum ditelan? Apakah tanaman di tanah tiba-tiba penuh? Mengapa tidak? Baru kemudian semua orang bereaksi, dan mereka hampir melupakannya. Untuk mencegah diserang oleh tanaman saat tidur, semua orang tidur di pohon. Tetapi sekarang mereka tidur sampai tengah hari, bukan saja tidak apa-apa, tetapi tubuh Li Sentan tidak tertelan oleh tanaman. Apakah kita keluar dari area pabrik itu? Cheng Yu bertanya-tanya. Tidak, Wang Yun menggelengkan kepalanya. Saya pikir ada sesuatu yang salah dengan Mesbah Li ini. Mungkin Anda belum serius mempelajari Mesbah Li, tetapi saya sudah belajar. Bagaimana orang seperti itu bisa mati begitu diam-diam? Apakah Anda pernah pikir ini mungkin palsu? Misalnya, apakah dia salah satu dari T6 dari Tinder? Barang palsu. Semua orang tenggelam dalam pikiran mereka, dan mereka telah mengubah tempat. Anda pasti tidak bisa dipercaya, tetapi Gunung Suci itu sangat aneh. Ini adalah arah penelitian Tinder, jadi itu bukan tidak mungkin. Luo Lan di samping berkata, tidak masalah jika dia benar-benar palsu, toh, aku tidak perlu tidur di pohon malam ini. Bagi Luo Lan, fokusnya selalu sedikit berbeda dari yang lain. Jangan berpikir terlalu banyak, kalian semua harus bergerak maju, kata Wang Yun sambil tersenyum, daripada mempelajari apa yang terjadi, pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hitung jarak dan waktu, kita punya setengah hari. Setelah itu, saya takut bahwa saya akan memasuki area inti Gunung Suci. Pada saat itu, akankah semua orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri atau bekerja bersama? Kerja sama. Satu mencibir. Wang Yun, kamu serius? Tahun lalu, kamu belum menyelesaikan pencurian informasi dalam keluarga Zhou saya. Bagaimana kita bekerja sama? Itu untuk melakukannya sendiri. Wang Yun tertawa. Aku tidak peduli. Apa yang dia katakan tidak masalah, pada kenyataannya, dia akan mengikuti Ren Xiaosu. Kali ini, dia telah menyerahkan rencananya untuk bersaing dengan badan eksperimen No. 001, dan hanya berharap bahwa akan ada beberapa keuntungan lainnya. Dan Wang Yun berharap orang lain bisa keluar untuk bersaing dengan Ren Xiaosu dan menendang lempeng besi ini. Semuanya, Cheng Yu berdiri dan berkata, karena kamu ada di sini. Aku juga berharap bahwa kamu akan meninggalkan kecurigaanmu dan berharap semua orang akan mengerti bahwa Gunung Suci masih menjadi rumah bagi Tinder, lagi pula. Aku tahu kamu telah menyelamatkan kekuatanmu, tetapi kekuatan kita saat ini juga perlu dia adalah musuh. Itu benar, Ren Xiaosu menggema. Cheng Yu merasa bahwa hasratnya untuk berbicara tiba-tiba padam. Aku tidak tahu mengapa.
Ketika Ren Xiaosu setuju dengannya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Mulai meragukan diriku sendiri. Di kamp, dia tiba-tiba jatuh ke suasana keheningan yang aneh. Dengan bergabung dengan tim lain, tim ini telah mencapai sebanyak 85, di mana komposisi personel dicampur, yang membuat Cheng Yu merasa sakit kepala. Pada saat ini, Cheng Yu memandang Topeng Putih, apa rencanamu? Apa yang kamu lakukan? Si Li Ren bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia memandang Li Sentan. Pada saat ini, Li Sentan, menghadapi aliran air, membuat berbagai ekspresi aneh, kadang-kadang terkejut dan kadang-kadang sangat malu. Li Sentan mendengar si Li Ren mengajukan pertanyaan, dan berdiri untuk menjelaskan, "Oh, versi cetak ulang saya sudah mati." "Bagaimana kamu tahu?" Vanilla bertanya dengan heran. "Ketika dia memberimu petunjuk psikologis, aku juga menanam sebuah tombol di hatinya. Sekarang tombol itu hilang, itu berarti bahwa yang lain sudah pergi," kata Li Sentan begitu saja. Vanilla berhenti berbicara. Ternyata Dewa Li Sentan memang jauh lebih kuat daripada versi yang diukir ulang. Dia bahkan bisa saling menangkal, tetapi tidak ditemukan oleh yang lain. Tapi Li Sentan versi ulang yang diberlakukan terlalu terburu-buru untuk mati. Semua orang tidak bisa tidur sama sekali malam itu karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi versi cetak ulang dari altar Li ini, dan yang lain meninggal pada siang hari berikutnya. Siapa yang membunuhnya? Siapa yang memiliki kemampuan ini? Apakah bos Zhou Yingsue lagi? Awalnya, anjing tempel adalah pemimpin dari operasi ini. Mereka harus mengambil inisiatif, tetapi pengembangan hal-hal selalu tak terduga. Vanilla merasa ada desahan di dadanya, dan dia tidak bisa meludahkannya. Tapi dia sudah mati. Apa hubungannya dengan membuat wajah? Tanya si Li Ren. "Oh, aku ingin melihat seperti apa dia sebelum dia mati," Li Sentan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, "dia mirip denganku. Aku bisa melihat bagaimana aku bisa membayangkan betapa tersiksanya sebelum dia meninggal." Tidak berdamai, itu agak menarik untuk dipikirkan. Orang lain di dekatnya mendengar apa yang dikatakan Li Sentan, dan mereka tidak tahu harus menanggapinya. Itu benar-benar pasien jiwa dengan berbagai ide. "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" tanya Vanilla. "Kurasa begitu," kata Li Sentan. "Pertama-tama, gunakan anggota perusahaan Tinder yang aku kontrol ini untuk membuka jalan. Jika ada bahaya, mereka mati dulu. Lalu, kita diam-diam menyanyi dan menari di belakang." Semua orang terkejut, mengapa diam-diam bernyanyi dan menari. "Anda tahu, saya katakan bahwa Anda sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain. Orang-orang di perusahaan pemadam kebakaran semacam ini mati ketika Anda meninggal dan Anda bahkan tidak bertanya, dan Anda berkata saya adalah setan." Li Sentan berkata. "Saya mengerti. Anda adalah iblis." Vanilla berteriak dalam hati, "Sekarang aku bertanya padamu apa yang harus kita lakukan, ada apa dengan mengapur diriku tiba-tiba?" Tetapi dia tidak berani berteriak, tetapi mencoba menenangkan dirinya sebelum bertanya lagi, "Kami serius, apa yang kamu lakukan sekarang?" "Aku siap." Li Sentan melirik jauh ke dalam gunung suci, dan kemudian melambaikan tangannya, "Pergi dan temukan teman-temanku." Bab 742. Hantu. Karena akan mencari teman, suasana seharusnya ceria. Jadi Vanilla mengikuti di belakang Li Sentan tanpa ekspresi, mendengarkan lagu yang telah lama hilang oleh anggota Tinder Company di depan, mencari teman yang baik. Lagu ini, Tinder Company akan menangis ketika mereka mendengarnya, Vanilla mereka akan diam ketika mereka mendengarnya. Di sisi Ren Xiaosu, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Topeng Putih, ingin mendengar Topeng Putih memutuskan kemana harus pergi. Topeng Putih tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terlebih lagi, suasana di kamp menjadi lebih berat. Apakah itu karena Topeng Putih tidak tahu harus berbuat apa? Atau apakah dia mengundurkan diri? Semua orang berpikir dengan liar. Tetapi pada kenyataannya, alasan mengapa Topeng Putih tidak berbicara adalah karena dia tidak dapat berbicara dengan mudah. Meskipun Cheng Yu juga mulai curiga bahwa Topeng Putih ini bodoh dalam 2 hari terakhir, dia tidak berani bertanya bahwa dalam keheningan ini, Ren Xiaosu melihat para pendatang baru.
Sebagian besar dari mereka yang dapat melarikan diri dari pengepungan perusahaan pembuat tambang takut akan keterampilan mereka. Bahkan jika mereka tidak luar biasa, mereka memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Ren Xiaosu asli benar-benar ingin bergaul dengan pasukan besar dan menyentuh ikan di air berlumpur. Tetapi sekarang tim mereka telah mengumpulkan terlalu banyak orang, dan bahkan beberapa tim lain perlahan-lahan bergabung. Dengan cara ini, tujuan mereka terlalu besar, atau mereka akan menghadapi pembersihan penuh dari Tinder. Itu dekat dengan area inti dari Gunung Suci, dan sinyalnya benar-benar terlindungi. Semua ini menyatakan bahwa mereka akan menghadapi pengepungan yang lebih brutal. Dalam keadaan seperti itu, Ren Xiaosu lebih suka bertindak sendiri. Saat berikutnya, Yang Xiaoquan tiba-tiba menariknya dan berguling kembali, dengan suara mendengkur, peluru penembak jitu tepat di tempat mereka duduk. Tapi Ren Xiaosu baik-baik saja, yang lain tidak begitu beruntung. Sebelum seorang pemuda yang bergabung dengan tim punya waktu untuk bangkit dan menghindar, ia ditembus oleh peluru sniper lain. Tanggapan Ren Xiaosu tidak lambat. Dia mengikuti Yang Xiaoyun dan berlari ke hutan. Serangan balik Tinder Company datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Tetapi dia tidak mau mengerti mengapa orang lain itu tiba-tiba bergegas melakukannya pada siang hari. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Lee Sentan memimpin sebuah tim untuk bergabung dengannya, dia akan mengerti bahwa Tinder Company khawatir bahwa akan sulit untuk berurusan dengan pertemuan kedua tim. Luo Lan berguling di belakang Ren Xiaosu, "Tunggu aku." Dengan mengatakan itu, ia mengikuti kecepatan, dan dengan Xiaosu, mereka pergi mencari bunker. Namun, Luo Lan tiba-tiba menemukan bahwa kedua pria di depan tampaknya tidak mencari bunker, tetapi tampaknya mencari posisi serangan balik terbaik. Topeng Putih juga bergerak, tidak berjalan dengan Ren Xiaosu, tetapi ke arah yang berlawanan, sehingga semua orang berlari berlawanan dengan Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong. Deru sengit dari senapan sniper terus berdatangan, tetapi sniper itu tampaknya tidak fokus pada sekelompok kecil orang-orang mereka, tetapi Lao Su membantu menarik semua daya tembak. Bukan proses Yu dan orang lain bukanlah kesemek lembut yang mengenali orang lain, tetapi suatu saat ilusi Cheng Yu telah diluncurkan. Di seluruh pegunungan, sosok yang tak terhitung jumlahnya berlari ke segala arah, sehingga penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan tidak bisa memastikan siapa yang nyata dan mana yang palsu. Meskipun ilusi Cheng Yu tidak memiliki sifat mematikan yang sebenarnya, itu dapat digunakan untuk membingungkan musuh dan itu benar-benar suatu keharusan. Cheng Yu bertarung untuk semua orang, dia berteriak pada orang-orang di sebelahnya, apakah ada orang yang bisa mengatasi penembak jitu? Tidak masalah untuk selalu ditekan seperti ini. Ilusi saya dapat mendukung lebih dari 10 menit. Tapi tidak ada yang menjawabnya, seolah kemampuan semua orang tidak bisa membunuh musuh dari jarak jauh. Pada saat ini, Cheng Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bukankah partner dari Topeng Putih pandai menggunakan senapan sniper? Ia berteriak pada Topeng Putih, "Kamu membiarkan pasanganmu keluar dari jalan, aku akan membuat penutup ilusi." Tapi Lao Su lari untuk hidupnya dan mengabaikan Cheng Yu sama sekali. Cheng Yu cemas. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada harapan lain, tetapi pada pandangan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ren Xiaosu dan Yang Xiaoquan hilang, bersama dengan Luo Lan, Zhou Qi, dan Dahou Yu. Aneh, bukankah orang-orang ini mengikuti pasukan besar? Pada titik ini, Yang Xiaorong berkata ketika ia berlari, hanya Luo Lan dan Zhou Qi yang berkedip-kedip. Mereka mengikuti. Sekarang sudah pasti bahwa lawan memiliki dua penembak jitu, satu pada jam 3.721 meter, dan satu pada jam 4.632 meter. Yang mana yang Anda pilih? Jam 4, kata Ren Xiaosu. Dia tidak perlu jatuh cinta dalam hal senjata api. Yang Xiaorong lebih baik daripada dia, jadi dia memilih yang sederhana. Pada saat ini, mereka berkata serempak 3, 2, 1. Kemudian Luo Lan, yang ada di belakang mereka, dan yang lainnya tiba-tiba melihat bahwa pria dan wanita muda di depannya berlutut pada satu waktu yang sama. Dan senapan sniper hitam yang sama muncul ketika mereka mengangkat tangan. Keterampilan senjata api Ren Xiaosu berasal dari Yang Xiaoquan, meskipun tingkat master menerobos sendiri, yayasan itu masih Yang Xiaoquan.
Oleh karena itu, tindakan kedua orang ini di mata Luolan seperti cetakan yang diukir di mata mereka, dan pemahaman diam-diam seperti hantu satu sama lain. Bahkan bernafas pun frekuensinya sama. Melihat ini, kekuatan menular yang sangat besar membuat Luolan secara tidak sadar menahan napas karena takut mengganggu keduanya. Lalu tembakan meludah. Peluru penembak jitu berputar dengan energi kinetik yang sangat besar, menghancurkan penghalang ruang dan waktu, daun-daun di samping mereka semua diaduk. Dan gelombang udara besar yang dipancarkan oleh senapan sniper dibuang ke samping. Luolan bersumpah bahwa dia belum pernah melihat senapan sniper yang begitu kuat. Bagaimana bedanya dengan pistol? Sesaat sebelum tembakan itu sangat sunyi, tetapi yang kedua setelah tembakan itu sangat bergerak. Wajah Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun selalu tenang, seolah-olah mereka telah melakukan hal yang sangat biasa. Luolan tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah penembakan mereka. Dua kabut darah meledak dari pegunungan yang jauh. Dalam adegan ini, kecantikan terburu nafsu penuh dengan lekas marah. Di arah lain, Cheng Yu dan yang lainnya berhenti dan suara senapan sniper di gunung yang jauh telah berhenti. Tentu saja, seseorang langsung memecahkan penembak jitu dari Tinder. Siapa yang melakukannya? Cheng Yu sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Bukankah hanya ada 5 dari mereka yang tidak ada di sana? Setidaknya 2 dari 5 adalah penembak jitu dalam koordinasi. Saya tidak tahu mengapa, Cheng Yu sangat bertekad, keduanya harus Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong. Menggabungkan bantuan penembak jitu dengan topeng putih sebelumnya, Cheng Yu tampaknya telah menyimpulkan, pasangan itu adalah asisten dari topeng putih. Pada saat ini, Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi keduanya berdiri pada saat yang sama, dan Ren Xiaosu tertawa. Tidak ada lagi penembak jitu, tetapi kali ini Tinder Company harus memiliki lebih banyak pasukan tempur yang mendekat. Luolan, apa yang akan Anda lakukan jika Anda perintahkan? Hei, jawab Luolan sambil tersenyum, kalau saja aku pasti sudah melarikan diri, tetapi jika kamu ada di sana, aku ingin mencoba. Bab 743. Masing-masing berdasarkan kemampuan. Tampaknya Ren Xiaosu dan Yang Xiaokuan menyelesaikan penembak jitu dalam sekejap dan menginfeksi Luolan, sehingga pria gemuk ini tiba-tiba memiliki sentimen yang tinggi. Atau mungkin Luolan belum bisa menggunakan kemampuannya untuk bertarung setelah bangun menjadi orang yang luar biasa, yang menyebabkannya sedikit gatal. Jadi ketika orang lain melarikan diri, Luolan sudah memikirkan tentang cara bekerja sama dengan Ren Xiaosu untuk melawan. Ren Xiaosu berkata kepada Luolan, jika itu adalah pertempuran, tim puluhan orang harus dikurangi menjadi 0, atau mereka mungkin tidak memiliki banyak keuntungan dalam menghadapi unit tempur yang dibentuk. Aku mengerti, Luolan tersenyum riang. King Ye berkata sebelumnya, hal paling bodoh Li adalah mengumpulkan para prajurit nano, tetapi pada kenyataannya, para petarung kuat individu ini masih memainkan gerilyawan untuk menembus. Lebih buruk lagi, kita berada dalam situasi yang sama sekarang. Dahuyu bertanya, Xiaosu, apa rencanamu? Beritahu kami akan bekerja sama denganmu. Ren Xiaosu memandang Luolan, bagaimana kemampuanmu digunakan secara khusus? Luolan menyapa para pahlawannya, dan ke-12 bayangan emas keluar dari tubuh Luolan satu persatu. Luolan berkata, kekuatan fisik ke-12 dari mereka juga telah ditingkatkan, tetapi masih sedikit lebih buruk daripada yang luar biasa. Sejujurnya, saya belum memikirkan bagaimana mereka dapat menggunakan kekuatan tempur mereka. Pada saat ini, Ren Xiaosu merenung sejenak, dan tiba-tiba mengeluarkan beberapa kotak senjata dari ruang penyimpanan, termasuk 2 senapan mesin berat, 10 senapan otomatis, beberapa kotak peluru dan granat. Dia berkata kepada Luolan, saya pikir mereka semua adalah prajurit profesional dan mereka semua adalah elit di pasukan King. Lebih baik membiarkan mereka menggunakan senjata panas secara langsung dan menemukan tempat yang cocok untuk menekan daya tembak Tinder. Saya juga ada pertanyaan, apakah mereka akan mati setelah ditembak? Tidak, kata seorang prajurit King, sakit, tapi itu tidak masalah. Ren Xiaosu mengangguk, kemampuan Luolan tampaknya sedikit rusuk, setelah semua, bahkan 12 prajurit, bahkan jika mereka elit, tidak dapat dengan mudah bersaing dengan yang luar biasa. Namun,
Ren Xiaosu telah mengembangkan begitu banyak kemampuan sehingga ia telah memainkan trik untuk waktu yang lama, jadi ia relatif berpengalaman dalam cara mengembangkan kemampuan. Kedua belas pahlawan ini abadi, seberapa mengerikan posisi senapan mesin yang tidak pernah bisa dikalahkan. Ini mungkin sakit kepala bagi tentara manapun dalam perang skala besar. Dan sekarang Luo Lan hanya mengumpulkan 12 pahlawan. Bagaimana jika pasukan kelompok dimasukkan kemudian? Tentu saja, ini membutuhkan kekuatan mental Luo Lan untuk mencukupi. Saat itu, puluhan ribu grup Yingling akan bertarung, dan itu tidak akan mati, cukup bagi siapapun untuk sakit kepala. Ren Xiaosu bertanya kepada Luo Lan, berapa banyak roh yang bisa kamu panggil? Luo Lan berpikir sebentar dan berkata, 12. Ao, Ren Xiaosu mengangguk, kemampuan ini agak dirugikan oleh tangan Luo Lan. Meskipun titik api mayat hidup juga sangat kuat, saya selalu merasa hampir maknanya. Namun, saya memiliki peta belajar yang sempurna untuk diri saya sendiri, kemampuan ini bisa bersinar di tangan saya sendiri. Pada saat ini Ren Xiaosu berkata kepada Luo Lan, dengan cara ini, Anda akan membawa 12 roh untuk membangun titik daya tembak, dan Yang Xiaorong dan saya akan memanen mereka. Sukses, Luo Lan tahu bahwa dia akan lebih berbahaya dengan cara ini, tetapi bagaimana tidak berbahaya untuk bertarung. Pada saat kritis, dia Luo Lan tidak pernah menjatuhkan rantai. Sekarang kita memiliki penembak jitu dan pihak lain tidak, jadi Xiao Yun dan aku bersembunyi di kegelapan untuk memberi pihak lain rasa penindasan. Hati-hati dengan kalian bertiga, kata Ren Xiaosu, ketika mereka mengetahui bahwa posisi senapan mesin tidak dapat dikalahkan, dan kita membunuh musuh yang cukup. Maka musuh akan mengalihkan perhatian mereka kepada kita berdua. Mata Luo Lan cerah, dan ketika Tinder berpikir bahwa ini hanya 2 penembak jitu, aku takut untuk membayar harga yang pahit. Namun, saya paling khawatir tentang memiliki 5 level untuk bergabung dalam pertempuran. Jangan anggap enteng karena pertempuran depan terlalu mudah. Orang-orang di belakang pemberontak ini tidak begitu bodoh. Ren Xiaosu memandang Zhou Qi dan Dahuyu, apakah kalian berdua kendalikan 5? Yakinlah, kata Dahuyu dengan senyum ceroboh. Ren Xiaosu membeku sesaat, dia tiba-tiba menemukan bahwa kerlipan besar ini juga merupakan master yang tersembunyi. Ya, jika itu bukan master, bagaimana Anda bisa begitu terampil di padang belantara sendirian, dan memiliki keberanian untuk berkeliaran di sekitar Gunung Suci? Zhou Qi meliriknya, dia baik-baik saja, jadi aku baik-baik saja. Oke, hati-hati. Setelah mengatakan itu, Ren Xiaosu mengikuti Yang Xiao Hibin ke pegunungan. Lagi pula, penembak jitu masih milik Yang Xiao Hibi. Ren Xiaosu tahu dirinya sendiri. Sekarang dia tidak perlu menggunakan otaknya untuk mengikuti Yang Xiao Hibin. Di sisi lain, mereka yang telah berlari liar dengan Lao Su secara bertahap bubar, dan Ren Xiaosu tahu bahwa mereka harus dikurangi menjadi 0, dan tentu saja mereka bisa memikirkannya. Meskipun tim ini sedikit malu sekarang, itu benar-benar tidak memiliki pemula. Pasukan tempur Tinder Company secara bertahap datang untuk mengepung mereka, formasi ini jelas menunjukkan bahwa mereka ingin memusnahkan mereka. Namun, karena hubungan antara Cheng Yu dan mereka semua tersebar, pembentukan Tinder dengan cepat berubah, dibagi menjadi 7 kekuatan untuk mengejar kerumunan yang tersebar. Cheng Yu melirik Wang Yun di sebelahnya, saya tidak berpikir Anda membuat kesepakatan dengan anak itu, mengapa Anda tidak mengikuti mereka? Wang Yun tertawa, apakah kamu tidak menemukan bahwa mereka berlima bersama? Meskipun ada transaksi, setelah itu dalam bahaya, itu pasti orang luar yang ditinggalkan, dan semua orang tidak memiliki persahabatan. Dalam hal ini, mereka masih mengikuti pasukan besar. Jalankan lebih baik. Bukannya Wang Yun tidak ingin memeluk pahanya, tapi dia tidak berpikir dia bisa menahannya. Lalu apa yang kamu ikuti saya? Cheng Yu bertanya-tanya. Wang Yun dengan tersenyum-tersenyum, meskipun ilusi Anda sangat lemah, pelariannya adalah tingkat pertama, dan pembunuhan laten juga tingkat pertama, kalau tidak kita bisa bekerja sama. Bagaimana cara bekerja sama? Tanya Cheng Yu dengan tenang. Pada saat ini, bahkan rekan-rekan di kuil anjing seperti Song Qiao memiliki keterampilan mereka sendiri, tetapi kemampuan Cheng Yu perlu mendapatkan dukungan yang kuat.
Sekelompok pasukan tempur Tinder melewati hutan gunung, dan secara bertahap mendekati posisi di mana Cheng Yu dan yang lainnya berada, tetapi dalam bidang penglihatan mereka hanya ada pohon dan batu mati, dan tidak ada sosok yang terlihat. Saat tim melewati daerah ini, pohon besar di belakang mereka menghilang seperti cahaya dan bayangan. Wang Yun mencibir dan bersembunyi dari belakang orang-orang ini. Hanya dalam beberapa saat upaya, Wang Yun membunuh 7 orang, dan suara udara meledak setelah diperas seolah-olah api itu menderu dan memekakkan telinga. Ketika perusahaan Tinder menanggapi, Wang Yun menghilang ke udara lagi. Orang-orang Tinder ingin mengejar mereka, tetapi mereka jatuh ke tanah dalam satu langkah. Tanah yang tampak kokoh ternyata menjadi lubang. Hutan ini telah didekorasi dengan cermat oleh Cheng Yu, membuat orang tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Api, kata Wang Yun dengan tenang. Bawahannya, serta asisten Cheng Yu, telah lama bersembunyi di tirai, dan menunggu kesempatan. Bab 744 Bunuh. Kematian Cheng Yu sendiri terbatas, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa dia dan Wang Yun bekerja sama dengan sangat baik. Ilusi yang ia ciptakan hanya dapat dilihat melalui esensinya sendiri. Misalnya, orang lain bekerja sama dengannya, dan mudah untuk dibunuh oleh ilusinya seperti musuh. Sebagai contoh, ada lubang di tanah, tetapi saya tidak bisa melihatnya. Bagaimana orang normal dapat mengingat bentuk aslinya segera ketika mereka bertarung? Karena itu, saya akan tersesat dengan musuh. Tidak apa-apa jika musuh tidak baik. Saya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lubang terlebih dahulu. Tapi Wang Yun berbeda. Kemampuan ingatannya sangat kuat. Ketika pertama kali bergabung dengan sistem intelijen Kong, dia terkejut. Sekarang, terlepas dari bagaimana ilusi Cheng Yu berubah, dia selalu ingat seperti apa hutan itu, dan segera dia bisa merencanakan semua rute ofensif untuk dirinya sendiri. Dan bagaimana membimbing musuh ke dalam lubang. Pada titik ini, pertempuran dimulai. Setelah membunuh sejumlah kecil kombatan Tinder, adegan ilusi Cheng Yu mulai berubah, sehingga mencegah kombatan Tinder yang tersisa untuk mengetahui aturan. Tapi Wang Yun masih dalam keadaan hantu, dan ilusi tampaknya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Sebelum pertempuran, Wang Yun juga memberitahu Cheng Yu secara khusus, Anda tidak boleh melebih-lebihkan ilusi Anda. Sebelum Anda menjual informasi dan mengatakan bahwa Tinder dapat melihat melalui ilusi Anda pada pandangan pertama, pihak lain memiliki kemampuan untuk membedakan ilusi, kan? Cheng Yu menjawab, ya, mereka memang bisa melihat. Lalu seekor naga tiba-tiba muncul di langit, dan aku juga merasa ada masalah untuk pertama kalinya, kata Wang Yun dengan marah. Kamu hanya menempa jalan raya dan membiarkan mereka menabrak gunung. Apakah itu benar atau salah? Anda belum menguasai esensi ilusi, dan Anda tidak tahu mengapa tidak ada orang di kuil anjing yang mengingatkan Anda. Cheng Yu tersengat untuk waktu yang lama, apakah aku suka naga? Tidak bisakah aku milik naga? Jika kamu mengatakan itu, kita tidak bisa bicara lagi, kata Wang Yun diam-diam. Tapi tidak peduli bagaimana Cheng Yu mengangkat bar, Wang Yun mengingatkannya bahwa sebenarnya, menggunakan lingkungan jauh lebih efektif daripada menciptakan naga. Pada saat ini, Cheng Yu menyaksikan hantu Wang Yun dengan bantuan ilusi. Dia selalu muncul dalam posisi musuh yang tidak curiga. Dia tidak bisa tidak berpikir. Kebugaran fisiknya sendiri tidak lemah. Bisakah dia mengembangkan kemampuannya untuk membunuh dirinya sendiri? Belum lagi, Cheng Yu dan Wang Yun bekerja sama secara tidak bisa dijelaskan. Tetapi tepat ketika Wang Yun akan melanjutkan panen, salah satu pohon menabraknya seperti cangkang, dan bertabrakan dengan Wang Yun tanpa penyimpangan. Ketika saya melihat Wang Yun memuntahkan darah di udara, ketika dia mendarat, dia tidak bisa peduli berapa banyak rasa sakit yang dia miliki, dan dengan cepat merangkak ke dalam ilusi. Ini T5. Unit tempur Tinder di depan hanyalah umpan meriam. Trik pembunuhan nyata masih tersembunyi di tangan T5 ini. Mereka tampaknya menjadi bagian terakhir dari belalang untuk menangkap jangkrik. Tidak peduli seberapa kuat ingatan Wang Yun dan seberapa realistis ilusi itu, tetapi tertangkap oleh T5 ini untuk kesempatan. Ia menghancurkan Wang Yun hingga cedera serius dan hanya bisa bersembunyi dalam ilusi. Pada saat ini, semua orang bahkan tidak berani menunjukkan suasananya, karena takut pihak lain memiliki kemampuan untuk mendengarkan debat.
T5 berdiri dalam ilusi dan tidak ragu-ragu, tampaknya dia tidak berpikir bahwa Cheng Yu dan yang lainnya dapat membahayakannya. T5 mencari perubahan di dekatnya dengan telinganya. Ilusi belum terangkat, dan ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui ilusi. Cheng Yu diam-diam menatap Wang Yun, tetapi melihat Wang Yun memberi isyarat padanya. Gerakan ini berbeda dengan gerakan Luolan dan Ren Xiaosu, tetapi gerakan taktis umum, lindungi aku. Cheng Yu melihat gerakan ini sebagai setrum. Apakah Wang Yun sangat ganas sehingga ia ingin membunuh T5? Terlambat untuk memikirkannya, Cheng Yu memberi isyarat kepada asisten untuk mempersiapkan pertempuran pada saat berikutnya. Tetapi kemunculan yang tak terduga, Wang Yun awalnya berbaring di tanah dengan tenang, tetapi luka-lukanya sangat parah, dan dia tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Suara ini seperti sinyal urgensi, sosok T5 menghilang di tempatnya, tetapi upaya berkedip datang ke Wang Yun di depannya dan menebas. Tembak, selamatkan dia. Cheng Yu menggeram. Sekarang semua orang adalah belalang yang diikat ke tali. Wang Yun sudah mati, dan semua orang tidak bisa hidup. Cheng Yu mendesak ilusi, dan ingin menggunakan ilusi untuk mengganggu pandangan T5, sementara bawahan Wang Yun bergegas keluar dari juru selamat dengan putus asa. Tapi bagaimana kecepatan mereka secepat T5? Saya melihat bila di tangan T5 terpotong lurus ke bawah, dan suara siulan tajam terdengar di udara, tetapi hal aneh berikutnya terjadi, dan Wang Yun terbang mundur seperti bulu. Sehingga bila T5 pecah, tubuh Wang Yun berkibar di langit, seperti dakwit. T5 bergegas untuk membunuh, tapi itu seperti anak kecil meraih bulu di angin, tetapi mendorong bulu semakin jauh dan semakin jauh. Wang Yun berteriak, aku tidak bisa tahan lama, hentikan aku. Pada saat berikutnya, 4 bawahannya menembakkan pistol, tetapi peluru itu hanya bisa menempel di kulit T5. Wang Yun kejam. T5 ini memang lengan besi berkepala tembaga seperti legenda, bahkan senapan otomatis tidak dapat dipukul. Pakai. Untungnya, dampak peluru akhirnya berdampak pada T5. Dia menatap bawahan Wang Yun dengan dingin, tetapi Wang Yun tidak mundur, tetapi sebenarnya melayang ke arah T5. T5 berbalik, mata Wang Yun memerah, jari menunjuk ke aurikle T5, udara ketiadaan asli mengalir ke telinga T5 gila, mereka terus meremas di lubang telinga yang sempit, sehingga T5 menyakitkan. Mengaum. Pisau di T5 telah jatuh di dada Wang Yun, tetapi ledakan udara terakhir yang diselesaikan Wang Yun, menembus gendang telinga T5 dengan tekanan udara yang kuat, dan kemudian menembus otak. Tuan. 4 bawahan Wang Yun berlari ke arah keberadaannya, dan T5 berbaring rata di tanah. Cheng Yu mengikuti dan berlari untuk melihat cedera Wang Yun, berpikir bahwa Wang Yun tidak akan bisa bertahan hidup. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa Wang Yun masih mengenakan baju besi tubuh tipis, dan T5 bahkan memotong baju besi tubuh, tetapi untungnya, meskipun Wang Yun memiliki luka pisau di dadanya, organ-organ internalnya lolos. Wajah Wang Yun memucat dan menyentuh dirinya sendiri, dan akhirnya tangannya gemetar mengeluarkan sebotol kecil obat hitam, lapisi aku, cepat, atau sudah terlambat. Darahnya mengering dengan cepat, dan Wang Yun tidak yakin apakah obat hitam itu bisa menyelamatkannya. Sebelumnya, ketika dia meminta Ren Xiaosu untuk membeli obat hitam, dia meninggalkan sendiri beberapa, hanya untuk mencegah dirinya menggunakannya ketika gunung itu terluka. Cheng Yu menghela nafas, kekuatan T5 harus dialami terlebih dahulu untuk mengetahui betapa mengerikannya itu, dan tidak tahu bagaimana topeng putih itu menghancurkan T5, yang terlalu menakutkan. Cepat keluar dari sini, kata Wang Yun, berjuang, ada lebih dari 1 T5. Tinder telah membunuh hatinya kali ini. Tinder telah membunuh hatinya kali ini. Jika orang lain tidak memiliki backhand, mereka takut untuk digantung. Tuan, kemana kita akan pergi? Tanya bawahan. Wang Yun mengerutkan kening, pergi ke sisi Luolan. Kamu pikir mereka bisa berurusan dengan T5? Cheng Yu penasaran. Kuda mati adalah dokter kuda yang hidup. Bab 745. Sebuah pukulan. Jika bukan karena pengalaman pribadi, saya khawatir Cheng Yu akan memiliki kesalahpahaman tentang efektivitas tempur T5.
Karena dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Lao Su memenggal Bai T5, dia tidak tahu berapa banyak kebetulan dan peluang yang ada tetapi hanya melihat hasilnya. Tetapi ketika mereka bertemu, mereka akan mengerti bahwa dalam menghadapi pertempuran, T5 adalah keberadaan yang menghancurkan bagi mereka, jika bukan Wang Yun yang telah menyelamatkan hidupnya dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh T5. Saya khawatir mereka sudah memiliki semuanya dingin. Saya harus mengatakan bahwa pada saat genting, tubuh Wang Yun ganas, dan Cheng Yu sangat terkesan. Wang Yun, seseorang dengan otak keberanian, dan kemampuan, tiba-tiba merasa bahwa sangat disayangkan bahwa pihak lain tetap tinggal di Kong Kong. 3 konsorsium di Central Plains telah menolak pengadilan pada tahun-tahun awal, sekarang, dalam beberapa tahun terakhir. Kong telah ditransfer oleh kelompok Wang setelah menghitung tindakan konsorsium selama bertahun-tahun, saya selalu merasa bahwa strategi Wang Shengzi lebih baik. Cheng Yu bertanya, Wang Yun, pada kenyataannya, semua orang dapat melihat bahwa orang-orang Kong agak kecil, dan orang-orang seperti Anda tidak pernah berpikir untuk pindah tempat. Wang Yun berbaring di punggung bawahannya, dan dibawa ke depan oleh bawahannya. Dia berkata dengan lemah, kurang khawatir tentang urusan saya. Anda digunakan sebagai umpan meriam di kuil anjing saat ini, atau berpikir tentang diri Anda sendiri. Mengapa aku menjadi umpan meriam? Cheng Yu cemas, kali ini kami berencana untuk datang ke Gunung Suci, bagaimana kamu bisa membuatmu mengatakan hal yang sama dengan kematian? Kalau begitu aku bertanya, apakah ada yang memberitahumu bagaimana cara mundur? Wang Yunzang tertawa. Cheng Yu terdiam. Ketika semua orang memasuki Gunung Keramat di sini perusahaan Tinder pergi, bagaimana Anda bisa mundur? Terserah kita. Wang Yun menarik lukanya sambil tertawa, dan segera mulai batuk dengan keras. Bawahan Wang Yun dengan cepat berkata, Pak, jangan bicara lagi. Tidak masalah, obat remaja itu benar-benar luar biasa, kata Wang Yun, aku tidak bisa mati dengan obat ini. Pada saat ini, Cheng Yu berhenti berbicara, sebenarnya, Wang Yun benar, bosnya tidak memberitahu mereka cara mengungsi, dan ia tidak tahu di mana bos itu berada. Apakah dia meriam makanan ternak? Hanya untuk membunuh konsorsium lain di Gunung Suci. Cheng Yu tidak bisa memastikan. Pada saat ini, masih ada banyak orang yang menghadapi pengejaran Tinder, banyak dari mereka dihancurkan secara brutal ketika mereka menemukan T5. Transenden lebih baik, beberapa orang bahkan dapat bergabung untuk memeriksa dan menyeimbangkan T5, membiarkan sisi lain mundur sebentar, dan bahkan membunuh T5 seperti Wang Yun. Tetapi ketika orang-orang biasa menghadapi T5, benar-benar tidak ada cara untuk bertahan hidup. Semua orang memasuki Gunung Suci, terlepas dari apakah ada bahaya di depan, tetapi pertempuran hari ini adalah awal yang sebenarnya. Pada saat ini, Luolan telah menemukan lereng bukit kecil, dan suara senapan sniper menderu dari waktu ke waktu berasal dari tempat yang sangat terpencil. Luolan tahu bahwa Ren Xiaosu dan Yang Xiaoquan sudah bertarung, dan dia menghela nafas. Dua orang ini, yang melihat dan yang sakit kepala, banyak orang tidak membunuh mereka dengan kekuatan. Saya melihat parit-parit penggali yang heroik di samping Luolan, dan bunker, satu persatu, membangun benteng dengan sangat mudah. An Yingling tertawa, bos, semua orang memiliki lebih banyak kekuatan setelah kematian, tetapi mereka lebih rentan untuk bekerja. Luolan memandang mereka, siapa yang kamu penembak? Ayo, pemimpin tim berdiri. Bos, tunggu saja dan lihat di benteng. Orang-orang yang tidak berani tidak ingin menembus posisi senapan mesin ini. Oke, kalimat ini cukup untukmu, kata Luolan dengan lega. Huhu bertanya ke samping, bisakah Anda membantu saya? Tidak, Yingling tertawa. Luolan menjelaskan, ini adalah elit dari klan King saya. 12 orang menduduki tempat tinggi dan dapat digunakan sebagai satu kesatuan, tetapi sangat disayangkan. Era ini tampaknya tidak adil bagi mereka. Orang-orang ini berlatih keterampilan tempur siang dan malam untuk meningkatkan literasi tempur mereka, tetapi setelah munculnya para dewa, kemampuan mereka untuk bertukar keringat dan waktu akan diinjak manusia super dalam hitungan menit. Ini membuat Luolan merasa tidak adil, bahkan jika sekarang dia adalah orang yang luar biasa.
Selama pembicaraan, perusahaan tempur dari perusahaan Tinder telah memasuki area pertempuran, tetapi para pahlawan tidak menembak secara langsung, tetapi sedang menunggu. Apa yang harus mereka lakukan adalah bukan untuk mundur, tetapi untuk menghapus satu sama lain. Pemimpin regu, kamu bisa melepaskan mereka sejauh 120 meter, kata seorang Yingling. Tidak apa-apa, biarkan mereka mendekat. Pemimpin tim menghitung jarak dan berkata, kami juga telah berurusan dengan orang-orang seperti ini. Mereka jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka menembak terlalu jauh. Aku takut mereka akan melarikan diri. Dahuyu mencibir bibirnya di benteng, aku bilang kamu semua king kejam. 12 orang telah memutuskan untuk melenyapkan ratusan orang lainnya. Apa kemampuanmu? Luolan memandang Dahuyu dengan penuh rasa ingin tahu. Kami telah memperhatikanmu sejak lama, tetapi mengapa aku belum pernah melihatmu menggunakan kemampuanmu? Bukankah itu hanya orang biasa? Dahuyu hehe tertawa 2 kali, kamu akan tahu kapan T5 muncul. Sementara mereka berbicara, Tinder akhirnya memasuki posisi yang telah ditentukan oleh para pahlawan, dan 2 senapan mesin meraung seperti penggiling daging. Tidak ada seorang pun di Tinder yang bisa membayangkan bahwa masih ada orang di sini yang berani memasang posisi bertahan dan menyerang mereka pada gilirannya. Dan dalam informasi sebelumnya, tidak dikatakan bahwa senapan mesin berat akan muncul di sini. Sama seperti intelijen tidak menyebutkan bahwa tim memiliki senapan sniper, 2 senjata ini tidak mudah disembunyikan. Selama Anda membawa mereka, mereka akan mudah ditemukan. Tapi senjata-senjata yang tidak bisa dijelaskan ini muncul seolah-olah kehabisan udara. Jika mereka tahu ada senapan mesin berat, mereka pasti tidak akan pergi ke kisaran senapan mesin dengan tergesa-gesa mensubscribe Dongeng Donghua. Pasukan tempur perusahaan Tinder jatuh, tetapi ada orang lain berjalan di antara gunung-gunung seperti hantu, semakin dekat dan lebih dekat dengan mereka. Zhou Qi melirik Dahuyu, ayo, T5 ada di sini. Saya melihat bahwa T5 semakin dekat dan dekat dengan posisi senapan mesin. Dan pihak lain sepertinya tidak menaruh senapan mesin berat di matanya sama sekali, tidak peduli bagaimana roh menyesuaikan sudut senapan mesin berat, mereka tidak bisa memukulnya. Saat T5 hendak menembus posisi defensif, Dahuo berdiri dan menepuk-nepuk pantatnya. Alasan kamu belum melihat kemampuanku adalah karena aku benar-benar tidak memiliki kemampuan khusus, hanya kekuatan kasar. Setelah itu, Dahuyu menginjak sepatu kainnya dan melangkah keluar dari posisi untuk bertemu dengan binatang buas. Luolan menatap Dahuyu dengan bingung, bukankah itu akan mati? Tetapi pada saat ini dia melihat Dahuyu menggulung lengannya di balik lengan bajunya, penuh otot-otot yang diikat, seolah-olah dari peramal menjadi binaragawan. Rasa perbedaan ini membuat Luolan sangat tidak nyaman. Saya melihat T5 bertabrakan dengan Dahuyu di udara, dan T5, yang selalu terkenal dengan kebugaran fisiknya, dikembalikan oleh pukulan dari Dahuyu. Bab 746. Wabah Cahaya Darah. Tidak ada tangisan yang mengejutkan, dan sepatu kain di kaki Huyu yang besar masih patah, tetapi pukulan ini yang bahkan ditolak. Luolan bergumam pelan, orang-orang tua keluarga King mengatakan mereka akan ditangkap. Sekarang pikirkanlah. King Ye mengatakan bahwa mereka ingin mempertahankan hubungan dengan benteng 178. Kedipan besar ini biasanya terlihat seperti orang tua yang jahat, tapi dia tidak berharap menjadi kekuatan murni yang bangkit. Sejujurnya, beberapa orang berpikir tentang sistem kekuatan hari ini, tapi itu pasti karena sebagian besar sistem kekuatan tidak cukup kuat. Berkedip besar, saya tidak tahu kapan saya bangun, dan saya sangat brutal sehingga saya tidak bisa menahan T5. Tidak heran barang-barang ini bisa berkeliaran, dan dimanapun ada bahaya, berjalanlah dimanapun itu. Pada awalnya, Ren Xiaosu juga mencoba Dahuyu, tetapi dia tidak mencobanya sama sekali. Sekarang, dia tidak berpura-pura. Dia memiliki pertarungan. Anda tidak bisa bertepuk tangan jika Anda berkelahi dengan komandan muda Anda, bukan? Saya melihat Dahuyu menginjak sepatu tanpa melangkah mundur, sebenarnya berjalan menuju langkah demi langkah, dan berjalan ketika dia berkata, adik. Saya melihat Anda memiliki bencana berdarah hari ini. Mulut Luolan berkedut untuk sementara waktu. Ini adalah peramal inti paling sulit yang pernah dilihatnya.
Dia mengatakan bahwa jika Anda memiliki bencana darah, maka Anda benar-benar memilikinya, dan Anda memilikinya. Bercerita tidak pernah salah, mulut besi rusak. Sejujurnya, kekuatan besar yang baru saja ditunjukkan Huyu, 99% dari orang luar biasa di dunia tidak dapat lepas dari bencana berdarah ini. T5 memandang Dahuyu dengan mencibir, apakah Anda pikir saya baru saja mencoba yang terbaik? Dahuyu tertawa dan menggaruk kepalanya, seolah-olah seseorang menggunakan kekuatan penuhnya. Begitu suara itu jatuh, T5 itu tiba-tiba berlari ke kiri, seperti panah dari tali. Ketika dia bergerak, Dahuyu juga bergerak, dan kedua belah pihak selalu berdampingan. Melihat bahwa dia tidak bisa melepaskan Dahuyu, dia berhenti menarik ruang untuk dirinya sendiri, tetapi bertabrakan dengan Dahuyu Kuan menjadi manusia. Ketika kedua pria itu disembelih, pohon-pohon di sebelah mereka ditikam. Melihat pukulan itu tanpa banyak usaha, mereka bisa membuang pohon-pohon itu dengan santai. Luo Lan, Zhou Qi, dan yang lainnya saling memandang, karena keduanya hampir menjadi hantu dalam pertarungan dan keterikatan, dan tidak ada yang berani bergegas untuk membantu. Karena takut akan melukai rakyat mereka sendiri. Pembantaian ini seperti pesta visual, sebelum itu, benar-benar sulit untuk melihat pertempuran manusia super yang solid. Tidak ada yang keputihan, setiap serangan mengguncang langit. Tanah bergetar. Namun, itu hanya usaha sesaat. Kedua belah pihak berjuang untuk hati dan jiwa, tetapi mereka melihat pisau halus tiba-tiba muncul di telapak tangan Dahuyu, dan tinju berubah menjadi telapak tangan renang. Pisau itu tidak tahu apa yang harus dibuat, dengan kaku memotong luka besar di dada T5. Aliran darah. T5 tertangkap basah dan mundur, dia berkata dengan dingin, manusiamu sama hina seperti sebelumnya. Dahuoyo tertawa dan berkata, itu tidak bisa membuat pukulan, kan? Betapa membosankan. Ketika dia mengatakan ini, itu persis sama dengan ketika dia berkata kepada Ren Xiaosu di awal, itu tidak hanya set Daxing Northwest. Pada saat itu, dia baru saja menyiapkan sarana yang sangat kotor untuk Wang Yun. Dahuyu, bertindak sebagai peramal dan mata-mata intelijen, memiliki kekuatan kasar yang tak tertandingi, tetapi suka menyakiti orang-orang dalam kegelapan. Dalam kata-katanya, semua ini untuk Daxing Northwest. Apa menurutmu cedera ini bisa membunuhku? T5 menggerakkan tangan dan kakinya, tampak serius. Tapi Dahuyu tertawa dan berkata, aku ingin membunuhmu, tetapi orang lain akan lebih mudah. Pada saat ini, T5 tiba-tiba melihat bahwa darah di lukanya sepertinya tak terhentikan. Cedera ringan awalnya menyembuhkannya dalam 3 jam dan sembuh total. Hemostasis hanya beberapa menit. Pendarahan tidak bisa berhenti sama sekali. Namun, dia bereaksi dengan cepat, dia menatap Zhou Qi dalam sekejap, dan menemukan bahwa Zhou Qi tersenyum aneh pada dirinya sendiri. Kemampuan Zhou Qi adalah mengendalikan air. Biasanya, air di udara sangat sulit untuk digambar, jadi jika dia tidak berada di dekat sungai ketika berkelahi, dia akan membuat Zhou Qi lebih pasif. Tapi kemudian King Ye memberitahunya, mengapa repot untuk tetap dekat dan pergi, semua tubuh penuh dengan air. Sejak itu, kemampuan Zhou Qi menjadi sangat aneh. Tanpa luka, dia tidak bisa mengendalikan darah orang lain, tetapi sekarang Dahuyu telah menciptakan kesempatan baginya, T5 sudah menjadi orang mati di matanya. T5 berbalik dan berlari, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan keramaian besar, dia terjebak oleh Huo besar dalam beberapa langkah, jadi dia bergegas untuk bertarung. Seiring waktu, T5 hanya merasa bahwa dia semakin lemah, dan setetes darah secara paksa dikeluarkan dari tubuh oleh Zhou Qi sampai dia benar-benar terkejut. Darah terbang di udara seperti naga darah, terbang sepanjang perjalanan kembali ke Zhou Qi dan terbang di sekitar. Dahuyu memandang Luo Lan dan yang lainnya sambil tersenyum dan berkata, oke. Luo Lan memberi acungan jempol, ya, itu terlalu bagus. Mulai sekarang, Luo Lan memutuskan untuk bersikap sopan kepada Dahuyu, menyelamatkan pihak lain dari mengatakan bahwa ia memiliki bencana berdarah suatu hari nanti. Selain itu, Luo Lan sangat skeptis bahwa Dahuyu baru saja menyembunyikan kekuatannya selama pertempuran karena lawan bahkan belum menginjak sepatunya sejauh ini. Ini bukan berarti Luo Lan harus memilih detailnya, tetapi dia telah melihat banyak master bertarung, dan menginjak 1 atau 2 pasang sepatu selama berderap seperti rutinitas sehari-hari.
Tapi Dahuyu dan T5 memainkan permainan tanpa merusak sepatu kain, yang mengendalikan kekuatan. Northwest benar-benar naga tersembunyi, harimau yang meringkuk, gumam Luo Lan pelan. Apakah lebih mudah untuk membangkitkan kemampuan unggul jika kamu tinggal di tempat yang dingin? Apakah kamu ingin menyarankan saudaraku untuk mengirim sekelompok orang untuk berolahraga di dataran tinggi barat? An Yingling tertawa, bos malu untuk mengganggu, ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan kepala petugas. Oke, kupikir aku akan berada di depanku lagi, Luo Lan cemberut. Beberapa orang mengatakan bahwa kebangkitan luar biasa berhubungan langsung dengan kehendak spiritual, dan bahwa seharusnya mudah untuk bangun jika Anda berolahraga di tempat yang keras dan dingin. Luo Lan berpikir bahwa di masa depan, beberapa orang mungkin pergi ke lingkungan yang keras untuk berlatih kerja keras, mungkin mereka akan bangun akibatnya, beberapa pelaku kejahatan muncul. Namun, Luo Lan sekarang sangat membumi di dalam hatinya, dia dulu berpikir bahwa Gunung Suci itu berbahaya, tetapi sekarang dia baru tahu bahwa orang-orang di sekitarnya lebih ganas daripada satu. Bos, ada pasukan pejuang pemberontak yang mendekat, kata seorang pahlawan. Jadi tunggu apa lagi, pukul mereka. Luo Lan tiba-tiba merasa sombong. Tapi saya belum menunggu sampai kap itu mendekat. Saya tidak tahu dari mana peluru sniper itu berasal, dan langsung membunuh komandan di unit tempur itu. Perusahaan Tinder awalnya berlari untuk Luo Lan. Ketika sniper itu muncul, mereka segera mengubahnya. Tujuan. Luo Lan dengan enggan duduk di posisi bertahan, rekan satu tim ini terlalu galak dan tidak punya ruang untuk bermain sendiri. Bab 747. Pembunuhan dengan satu pukulan. Tiba-tiba, blokade kompi Tinder berlanjut dari siang hingga petang. Beberapa orang menumpahkan darah di Gunung Suci, dan yang lain menunjukkan sisi sejati dan berani sifat mereka. Dahuyu tidak berniat untuk menyelamatkan orang lain. Mungkin Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun takut bahwa mereka berada di bawah tekanan terlalu banyak, jadi setelah mereka memecahkan sejumlah pasukan tempur, mereka mengambil inisiatif untuk memimpin tindak lanjut penguatan Tinder. Dalam hal ini, tentu saja, Luo Lan memutuskan untuk menghargai kesempatan langka ini untuk pemulihan, toh ini adalah kesempatan bagi Ren Xiaosu untuk mengambil risiko bagi mereka. Jadi Luo Lan tidak akan mengambil niat baik Ren Xiaosu untuk berkontribusi kepada orang lain. Selain itu, jika T5 lain muncul pada saat ini, saya khawatir mereka akan sangat malu. Ren Xiaosu menginjak busuk, dedaunan lunak ke selatan, Yang Xiaorong berjalan di depan, dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu, setelah mereka menemukan tempat yang cocok untuk penyergapan. Mereka akan berhenti dan menyebabkan cedera serius lainnya pada pasukan Tinder di belakang. Gunung Suci itu berbahaya, tetapi senja Gunung Suci itu indah. Kedua pria itu berjalan di jalan gunung dengan senapan sniper, seperti kawan gerilya, makan dan tidur bersama, membunuh musuh bersama. Mungkin Tinder Company tidak berharap berapa banyak penindasan yang akan dibawa oleh dua penembak jitu ke pasukan tempur mereka. Menurut rencana semula, dengan bantuan penembak jitu mereka sendiri, Tinder Company dapat sepenuhnya menekan senjata Cheng Yu dan Wang Yun, dan kemudian perlahan-lahan menggerogoti kekuatan mereka. Dan akhirnya mengalahkan tim yang dibawa oleh kuil anjing. Tapi rencana ini memiliki masalah sejak awal, dan penembak jitu itu hilang. Semua orang ingin datang, hal terakhir yang tidak boleh salah dengan rencana ini adalah penembak jitu. Mereka bersembunyi beberapa ratus meter jauhnya. Apa konsep ini? Lebih dari 700 meter terdengar sangat dekat, tetapi dalam bidang pandang yang sebenarnya, seseorang pada jarak 700 meter tidak sebesar nyamuk. Akibatnya, dua penembak jitu menghadapi dua penembak jitu, dan Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong meledak. Kemudian kompi tempur dari kompi Tinder mulai menargetkan mereka, karena si penembak jitu harus membawa senapan sniper yang berat. Aktivitas fisik selama perjalanan jauh akan jauh lebih tinggi daripada pasukan normal, dan pihak Tinder adalah tim yang terdiri dari urutan T3. Bukankah lebih sulit mendapatkan dua sniper? Tanpa penindasan jarak, ancaman penembak jitu tidak begitu besar, ada banyak orang di Tinder. Namun, dalam pengejaran kemudian, pasukan tempur Tinder mengejar darah, dan gagal mengejar ketinggalan dengan keduanya. Tinder menemukan bahwa keduanya ingin menjadi lebih dekat dan lebih lama. Dan itu sangat mudah.
Pada saat ini mereka akhirnya menyadari bahwa kedua penembak jitu ini luar biasa. Sejujurnya, ini sedikit menggertak. Matahari akan turun, kata Yang Xiao Gui, menatap gunung di depan. Lengkapi penyergapan terakhir di sini. Pihak lain seharusnya menebak kita ada di sini, tetapi jangkauan mereka terlalu jauh dari kita. Setelah gelap, itu tidak begitu baik untuk penembak jitu, terutama di pegunungan. Sekarang mereka sekitar 2 kilometer jauhnya dari pasukan tempur Tinder Corps, dan jumlah musuh sekitar 200. Menurut perkiraan Yang Xiao Orong, mereka cukup untuk menyelesaikan semua bahaya tersembunyi di sini. Bahkan jika tidak mungkin untuk membunuh semua pemburu, sisanya tidak dapat mengancam mereka. Oke, dengarkan kamu, Ren Xiaosu memanjat bukit dengan tangan kosong, dan ketika dia ingin menarik Yang Xiao Orong kembali, pihak lain sudah memanjat. Menghadapi senja, Ren Xiaosu melihat wajah Yang Xiao Orong kotor, kiri dan kanan, dan rambutnya sedikit berantakan, tapi entah bagaimana menggoda. Pada saat ini, debu di wajah orang lain lebih baik daripada bubuk lemak di wajah wanita lain. Gadis ini memiliki temperamen keras kepala yang unik di bawah matahari terbenam, Ren Xiaosu belum pernah melihat pihak lain lemah. Dan sekarang dia saling mengenal seolah-olah dia telah berjuang berdampingan lebih dari yang lain. Perasaan ini, sebaliknya, membuat Ren Xiaosu merasa sangat solid, karena tidak ada yang akan tertinggal. Yang Xiaogun telah menemukan posisi pemotretan yang cocok dengan terampil. Sambil mengamati target yang berlawanan dengan pandangan, dia berkata, apakah itu terlihat bagus? Tampan, Ren Xiaosu mengakui sambil tersenyum. Bunuh orang-orang ini dan perhatikan perlahan. Oke. Ren Xiaosu mengeluarkan lensa penglihatan, kami sekitar 2100 meter jauhnya. Berapa jarak yang Anda rencanakan untuk menunggu mereka mulai? Ini 1560 meter, kata Yang, dekatkan mereka, jangan sampai mereka lari. Oke, biarkan aku melihat arah lain terlebih dahulu untuk melihat apakah T5 menyelinap masuk. Kamu memperhatikan unit tempur ini. Ren Xiaosu memegang kaca penglihatan dan mulai mencari gunung. Faktanya, pasukan tempur tidak benar-benar mengancam mereka. Masalahnya, tidak tahu di mana T5 bersembunyi. Jika mereka tidak khawatir tentang serangan menyelinap T5, mereka akan membunuh kembali sejak lama. Hal yang paling tabu di medan perang semacam ini adalah Anda berpikir Anda berada dalam posisi stabil, tetapi Anda berakhir di selokan. Mempertahankan kekuatan selamanya dan mempersiapkan krisis adalah cara untuk bertahan hidup. Pada saat ini, hati Ren Xiaosu tenggelam, T5 memang mengikuti kita. Saya katakan bagaimana pasukan tempur terbunuh menjadi 2 dan bertahan. Ternyata menjadi pukulan backhand. AT5, Yang Xiao Hibi bertanya. 2, kata Ren Xiaosu. Jarak 1800 meter, jam 7 pagi. Bagaimana mengatakannya, Yang Xiaogen memandang ke Ren Xiaosu, selesaikan T5 dulu. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu ingat, senapan sniper kami juga dilengkapi dengan peluru hitam. Apa efeknya? Yang Xiaogen bertanya. Aku tidak tahu. Aku belum punya kesempatan untuk mencobanya. Aku lebih baik mencobanya kali ini, kata Ren Xiaosu, dalam kasus kejutan. Bahkan jika itu tidak terlalu berguna, setidaknya aku tahu untuk apa bom hitam ini. Mulut Yang Xiao Orong sedikit miring, saya ingin mencobanya untuk waktu yang lama. Gadis itu membidik T5 di unit tempur di bawah sinar matahari terbenam dan tiba-tiba menarik pelatuknya. Peluru seperti tinta hitam meledak dari laras senapan, dan kemudian dipengaruhi oleh kekuatan defleksi tanah untuk berpindah melalui busur yang sedikit melengkung di udara. Setelah melintasi jarak hampir 2 km, Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun awalnya berpikir bahwa peluru itu harus menunggu beberapa saat untuk tiba. Setelah itu, dibutuhkan lebih dari 2 detik untuk peluru sniper hitam untuk terbang lebih dari 2 km. Namun, Ren Xiaosu melihat di lensa target bahwa ia baru saja mencapai setengah dari proses penghitungan diam, dan T5 sudah memukul. Kabut hitam besar meledak pada dirinya, peluru menembus jantungnya, dan ditembakkan ke belakang. Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun saling memandang. Mereka berdua menyadari pentingnya peluru hitam. Penembak jitu tidak memiliki cara untuk mendapatkan yang luar biasa dari jarak jauh, karena mudah ditangkap oleh orang-orang.
Sekarang, peluru tiba dalam waktu singkat dan waktu berkurang setengahnya. Lebih dari cukup, bahkan T5 tidak bisa bersembunyi. Anda harus tahu bahwa sebagian besar orang luar biasa di dunia ini tidak sebagus T5. Artinya, Yang Xiaorong sekarang memiliki kemungkinan membunuh di hadapan orang-orang yang paling luar biasa. Bab 748, Bintik Matahari Kecil. Saya memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kekuatan peluru hitam ini, serta kecepatan balistiknya yang sebenarnya, kata Yang Xiaogui dengan serius. Kecepatan cepat adalah hal yang baik, tetapi jika Anda tidak memahaminya dengan jelas, saya khawatir itu juga akan mempengaruhi akurasi. Dalam hal kekuatan, bahkan T5 dapat ditembus, dan tidak ada yang bisa menghentikan serangan ini hari ini. Anda tahu, bahkan peluru senapan otomatis hanya dapat bertatah pada kulit T5. Kekuatan fisik ini membuat orang awam putus asa ketika melihatnya. Dan sekarang, pada T5, jantung tertusuk, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Meskipun senapan sniper Yang Xiaorong sebelumnya sangat kuat, batas atasnya sendiri selalu tunduk pada batasan objektif dari senapan sniper. Bukannya senapan sniper tidak kuat, tetapi transenden menjadi lebih dan lebih kuat. Namun, ketika Yang Xiaoquan memiliki penembak jitu hitam, ia juga mengembangkan kemampuan bom hitam, dan kemudian langit-langit Yang Xiaoquan akan dinaikkan lagi. Tunggu, luka T5 ini menjadi hitam, kata Ren Xiaosu. Yang Xiaohibi juga melihat ke atas, dan melihat bahwa tubuh hitam terus menyebar hitam pada tubuh T5. Hanya dalam 2 detik, seluruh tubuh menjadi hitam. Mengapa itu menjadi hitam? Yang Xiaoquan menoleh untuk melihat Ren Xiaosu, apakah kamu tidak mengerti tentang peluru kamu sendiri? Aku menggunakannya untuk pertama kalinya, kata Ren Xiaosu tanpa daya, tetapi dia tidak berpikir akan mudah untuk menjadi hitam. Istana tidak pernah melakukan hal ekstra. Di antara keduanya, T5 lain menyeret tubuh rekan satu timnya dan menemukan bunker. Dia ingin melihat cedera rekan satu timnya. Dia membuka kelopak mata rekan setimnya, tetapi murid rekan setimnya telah menyebar dan mati sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, makhluk hidup itu terkejut menemukan bahwa jari-jarinya yang telah menyentuh kelopak mata rekan-rekan setimnya mulai berubah menjadi hitam. Hanya dalam 2 detik, hitam aneh itu telah menyebar ke leher. Pria ini buru-buru mundur, tetapi setelah seluruh tubuhnya menjadi hitam, sepertinya tidak ada rasa sakit, hanya menjadi hitam. T5 tampak pucat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Warna hitam tampak di kulit, dan tidak bisa dihilangkan atau digosok bersih. Itu hanya peluru yang mengubah kulitnya. Memikirkan T5 tidak lagi tinggal di sini, dia masuk ke hutan secepat mungkin. Ketika Yang Xiaoquan melihat pihak lain keluar dari bunker berbatu, dia menahan, apa benda hitam yang tidak hilang begitu saja. Ren Xiaosu juga terpana, apakah itu T5 yang lain? Mengapa dia hitam? Yang Xiaohibi tidak berbicara, dia hanya ingin menembak dengan peluru hitam, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa peluru hitam itu hilang. Aneh, apakah hanya ada satu putaran peluru hitam ini? Yang Xiaorong bertanya. Ren Xiaosu berpikir sejenak, dia bertanya kepada istana dalam benaknya, jumlah peluru hitam. Setiap hari, dibatasi oleh 0, jawab istana. Ren Xiaosu menghela nafas, dia akhirnya berhasil memiliki trik untuk membunuh T5, dan masih ada batas waktu. Tidak, harus ada batasan lain. Ren Xiaosu buru-buru mengamati istana di benaknya, dan melihat bahwa mesin tik kuningan mengetik garis karakter kecil, terima kasih, -100. Itu hanya upaya sesaat, dan Ren Xiaosu merasa tertekan. Sekarang dia hanya memiliki beberapa ratus koin syukur, dan sekarang dia telah mencapai peringkat ke-6. Ketika dia melihat bahwa senjata ketiga membutuhkan 10.000 koin terima kasih untuk membuka kunci, dia merasa agak jauh, dan bahkan untuk sementara waktu meninggalkan akumulasi koin terima kasih. Sekarang tampaknya dia harus memasuki kembali industri lama. Ketika Yang Xiaoquan mengetahui bahwa hanya ada satu peluru hitam sehari, dia agak menyesal, kalau begitu, coba tembakan lagi besok. Ren Xiaosu buru-buru berkata, Ki, peluru hitam ini adalah pembunuhmu. Bagaimana kamu bisa dengan mudah menunjukkan pada orang, lebih baik menggunakannya pada saat kritis. Sejujurnya, Ren Xiaosu juga memiliki wajah di depan Yang Xiaorong, dan dia malu untuk mengatakan bahwa dia tidak mampu membeli token terima kasih yang dikeluarkan pada hari ini.
Jadi dia ingin membuat alasan untuk membujuk Yang Xiaorong untuk tidak menggunakannya. Akibatnya, Yang Xiaorong melihat kebenaran sekilas. Hah, Yang Xiaogun melihatnya dengan hati-hati, dan segera mengerti. Melihatmu seperti ini, itu seharusnya menjadi harga yang harus dibayar untuk menggunakan peluru hitam. Oke, aku pasti tidak akan menggunakannya sampai saat kritis. Ren Xiaosu tersenyum dan tersenyum. Sebenarnya, aku benar-benar dalam bahaya, jadi jangan selamatkan aku, keselamatanmu adalah yang paling penting. Cepat, kata Yang Xiaokuan, karena kamu tidak bisa menyergap di lokasi yang tetap ketika kamu menemukan T5, kamu harus menemukan cara untuk menyelesaikan T5 yang lain. Pada saat ini, pasukan tempur Tinder yang mendekat masih tidak tahu bahwa mereka telah ditakdirkan oleh kematian, dan ada gerakan tiba-tiba di hutan. Moncong pasukan tempur segera berbalik, dan mereka dapat menembak kapan saja. Dalam ketegangan, seorang pria berkulit gelap muncul dari hutan. Ada apa? Komandan yang bertanggung jawab atas unit tempur berteriak, dan seorang pejuang sumbu di sebelahnya segera menarik pelatuknya. T5 menarik peluru dari dadanya dan wajahnya, aku T5036. Anak penyumana yang menembaknya. Kamu T5036. Kami belum pernah mendengar ada orang kulit hitam di Tinder. Komandan berhenti, dan T5 di depannya sudah hitam dan belum dewasa. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. T5036 berkata dengan suara dingin, kamu terus berjalan, musuh ada tepat di depanmu, untuk menarik daya tembak mereka, aku akan membunuh mereka. Komandan juga mendengar suara T5036, dan buru-buru menjawab untuk menerimanya. Setelah berbicara T5036 menghilang ke hutan lagi. Komandan bergumam pelan, apakah tidak akan ada obat genetik baru yang dikembangkan di pegunungan? Apakah gen simpanse? Sulit dikatakan. Pada titik ini, Ren Xiaosu dan Yang Xiaokuan sudah mulai bergeser, dan matahari akan terbenam paling lama setengah jam. Mereka harus mengakhiri pengejaran sebelum matahari terbenam. Ada begitu banyak kedamaian di antara gunung-gunung dan hewan-hewan liar, tidak ada binatang buas yang tinggal di sini, dan bahkan burung-burung terbang pun dimangsa. Tiba-tiba, Ren Xiaosu mendengar suara ledakan dari belakang. Ini seharusnya tipe orang yang baru saja mencapai lokasi penyergapan di depan mereka dan menyentuh perangkap granat yang diatur oleh Yang Xiaorong. Dia berbalik dan mencoba melihat apa yang terjadi di belakangnya. Tapi begitu dia berbalik, bayangan gelap tiba-tiba muncul di belakang batu 10 meter di sebelah kanannya. T5036 menyelinap di awal, dan tidak sampai saat ini tiba-tiba menjadi masalah, hanya untuk mengambil keuntungan dari saat gangguan Ren Xiaosu untuk membunuh. Namun, ketika dia berada di udara, dia melihat bahwa sudut mulut Ren Xiaosu sedikit meningkat. Tidak bagus. Ketika T5036 ingin membalikkan tubuhnya, dedaunan busuk di bawahnya meledak terbuka, dan Su tua dengan topeng putih bertabrakan dengan T5036 di udara dengan potensi yang menggelegar. Aku sudah lama menunggumu, bintik matahari kecil, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. T5036 tiba-tiba melonjak karena marah, dia menahan rasa sakit karena diserang dan berguling-guling ke tanah, lalu dengan keras menatap Ren Xiaosu, siapa bintik matahari khusus? Bab 749, Peta Sempurna Ketiga. Siapa bintik matahari khusus? Ren Xiaosu senang. Siapa bintik hitam itu? Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak merasakan apa-apa sama sekali, tetapi ketika T5036 benar-benar muncul di depannya. Ren Xiaosu memandang pemain berkulit gelap di sisi yang berlawanan dan tidak bisa menahannya. T5036 terkekeh dan berkata, kamu masih bisa tertawa ketika mati. Aku mengerti bagaimana kamu tertawa ketika kamu menunggu. Jangan menunggu sebentar, mari kita mulai. Ren Xiaosu melirik ke langit, kalau tidak, aku tidak akan melihatmu ketika hari gelap. Pada T5036, dia hampir muntah darah ketika mendengar ini, tetapi Ren Xiaosu mengatakannya dengan sangat serius, dan dia melihat ke seberang T5, yang sangat gelap. Pada malam hari, jika pihak lain tidak membuka mulutnya, dia mungkin tidak melihat di mana pihak lain berada. Pertarungan ini terlalu buruk. T5 datang dengan pisau, dan ingin membunuh Ren Xiaosu lebih dulu dari Lao Su, tetapi Lao Su mengikutinya, jadi dia tidak memberi T5 kesempatan.
T5 waspada, dan dia tidak tahu kapan topeng putih itu muncul. Anda tahu, topeng putih telah mulai membunuh T5102 sejak lama meskipun ia peringkat lebih tinggi dari 102, tetapi semua orang termasuk dalam urutan T5036 mungkin tidak lebih kuat dari 102. Tapi dia tidak tahu, mengapa topeng putih ini begitu melindungi bocah jahat itu. Mantan Xiao Su mengendalikan Lao Su untuk memimpin dan mengambil sejumlah besar rekan satu tim, sehingga mengurangi tujuan tim 5 orang mereka. Namun, Lao Su dengan cepat membuang orang-orang itu. Selain itu, apalagi kecepatan Lao Su, tidak ada yang bisa mengikuti, dan Ren Xiao Su tidak akan membuat pembunuhnya di luar. Setelah membunuh T5, Ren Xiao Su membiarkan Lao Su menyergap di sini, dan dia hanya perlu lewat di sini. Aku yang memecahkan topeng putih dulu. Lebih baik kamu memutuskan sebelum aku membunuhnya, kalau tidak kamu bahkan tidak akan bisa mati, T5036 mencibir. Dengan mengatakan itu, dia melepaskan dan bertarung dengan Lao Su, dan kedua belah pihak terus bertabrakan di antara gunung-gunung, menggunakan kekuatan fisik paling murni satu sama lain. Sangat sengit. Pohon-pohon di hutan, seperti potongan kertas yang tidak terputus, dihancurkan oleh pertikaian antara keduanya. Ren Xiao Su berbalik untuk melirik tempat penembak jitu sebelumnya, di mana pasukan tempur disergap oleh perangkap granat telah menoleh dan bergegas ke arah mereka. Ketika dia berpikir tentang cara menghadapinya, sebuah pisau tiba-tiba muncul di atas kanopi di atasnya. Pisau itu cerah, seperti lingkaran cahaya di bawah cahaya oranye matahari terbenam. Setiap cabang hancur sebelum bilah, dan udara tanpa henti dibagi menjadi gelombang udara. Sebelum bilah mendekat, udara bilah-bilah itu membuat rambut Ren Xiao Su terpana. Namun, ketika bilahnya hendak menyakiti Ren Xiao Su, dia melihat bahwa Ren Xiao Su sedikit menundukkan kepalanya. Ketika T5, yang menyelinap dari mahkota pohon ingin memiringkan bilah yang kelelahan lagi, Ren Xiao Su sudah mengerahkan kekuatan di kakinya dan keluar dari jangkauan yang terhalang oleh bilah. Kali ini, untuk membunuh dua penembak jitu, T5 bukan dua tapi 3. Hanya karena Ren Xiao Su dan Yang Xiaoyun mengganggu rencana mereka sejak awal, komandan di belakang adegan itu harus menyelesaikan bahaya tersembunyi terbesar ini. T5 yang baru muncul mengangkat pisau panjang secara miring, tetapi melihat anak laki-laki di sisi yang berlawanan mengangkat kepalanya, matanya merah. Perusak kota telah terbuka, dan bintik matahari kecil di medan perang terdekat tiba-tiba merasakan tekanannya berlipat ganda. Sekarang Su tua yang dia hadapi juga memiliki berkat penghancur kota. Ketika Ren Xiao Su ingin bertarung dengan T5 saat menghancurkan kota selama 30 detik, dia terkejut mendengar suara istana. Misi, kapan keluhan dilaporkan? Minta tuan rumah untuk mengekspresikan sikap rekonsiliasi dan meningkatkan hubungan dengan musuh. Pada saat ini, T5019 yang berlawanan berkata dengan penuh minat, saya masih bisa menghindari bilah di bawah serangan menyelinap saya. Saya harus mengatakan bahwa Anda juga yang pertama. Jika Anda ingin datang, Anda harus sangat tertarik pada gen Anda. Bahwa Anda dan topeng putih kembali adalah kontribusi saya ke T5036. Ren Xiao Su tetap diam dan tidak berbicara. T5019 yang berlawanan terus menatap Ren Xiao Su dan berkata, tapi saya ingin tahu. Di mana teman Anda, karena Anda tahu Anda akan mati, jadi Anda perlu menunda waktu melarikan diri untuk teman Anda. Namun, Ren Xiao Su sama sekali tidak menjawab kata-katanya, seperti yang dia katakan, bergaul dengan istana lebih seperti membaca pemahaman, dan di mana itu meningkatkan hubungan dengan musuh. Hal pertama adalah mengekspresikan sikap Anda, yang kedua adalah meningkatkan hubungan. Mengubah Gan Ge menjadi Jade. Jika penyelesaian normal, maka ini hampir sama, tetapi apa yang diinginkan Ren Xiao Su sempurna. Berteman. Saya masih berpikir itu sedikit tidak berarti. Menjadi saudara laki-laki. Ren Xiao Su selalu merasa bahwa itu masih belum sempurna. T5019 ketika dia melihat Ren Xiao Su tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia sedikit tidak sabar, tanyakan, di mana temanmu? Ren Xiao Su, panggil ayah. T5019. Selama saya bisa menyelesaikan tugas, saya bersedia menjadi hubungan ayah anak dengan Anda. Tugas selesai dan peta pembelajaran keterampilan yang sempurna diberikan.
Pada saat yang sama ketika istana mengumumkan selesainya misi, tempat penembak jitu yang asli, setelah perusahaan Tinder dibunuh oleh 2 granat dalam perangkap granat. Ditemukan bahwa itu telah ditinggalkan, sehingga tidak dicari dengan hati-hati. Dan pertempuran antara Lao Su dan T5 telah dimulai, mereka bergegas menuruni bukit untuk membunuh Ren Xiaosu. Jadi tidak ada yang tahu bahwa Yang Xiaohibi telah muncul dari daun busuk dan muncul di belakang mereka. Matahari terbenam tenggelam ke tanah, dan perasaan senang sesudah matahari terbenam berganti dengan malam di wajahnya. Bernafas. Yang Xiaogen berlutut dengan satu lutut, memegangi lengan sniper hitam seperti patung, membiarkan dunia berputar dan membiarkan angin gunung menghembus langit, kehendaknya sekuat batu. Membunuh mungkin adalah hal terbaik dalam hidupnya, belum lagi ada seseorang yang tampaknya lebih penting daripada hidupnya yang menarik perhatian semua orang. Dia tidak bisa gagal, dan dia tidak akan gagal. Tarik pelatuknya. Peluru-peluru itu melintas di antara kerumunan pasukan tempur. Sebelum T5019 ingin memahami keberanian seperti apa yang dialami Ren Xiaosu, dia merasa bahwa krisis besar seperti bayangan langit dan akan segera datang. Dia melompat ke kiri dengan putus asa, dan pada saat itu dia melihat remaja itu tersenyum padanya. Ada suara membanting. Pinggang T5019 terkena peluru, dan peluru yang membawa energi kinetik Peiran tidak bisa menembusnya, tetapi terus berputar, seolah-olah seseorang memegang pisau ke pinggangnya. Dan kemudian memutar dengan pegangan pisau, dia menghancurkan organ-organ dalamnya. Tetapi vitalitas urutan T5 begitu kuat sehingga bahkan jika ia menderita cedera serius, ia masih memiliki kekuatan untuk berjuang untuk bangkit. T5019 tidak peduli tentang kehidupan bintik matahari kecil, ia ingin melarikan diri sendirian. Aku hanya ingin melarikan diri sekarang, akankah ini sedikit terlambat? Ren Xiaosu berjalan dan mengejar. T5019 menutup mata terhadap segala yang ada di belakangnya, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa pintu kosong dibuka di jalur pelariannya, peluit kereta uap dan rel kereta api berdesir. Dia terlambat menghindar, kereta uap menghancurkan T5 di bawah rel kereta api, dan total 16 mobil melewatinya, dan hidupnya hanya bisa dihamburkan. Di sisi lain, Lao Su datang dengan pisau berdarah, dan Ren Xiaosu melompat ke kereta uap sambil tersenyum dan langsung menuju ke unit tempur Lao Su. Tapi Ren Xiaosu tidak melihatnya, dia akan mengambil Yang Xiaorong di tempat penembak jitu. Ada gadis di sana. Pasukan tempur perusahaan Tinder ditabrak kereta uap, dan komandan berteriak di saluran komunikasi, itu adalah Wang Chongyang tidak meninggalkan Gunung Suci. Ulangi, Wang Chongyang tidak meninggalkan Gunung Suci. Bab 750. Pertemuan yang lancar. Kereta uap mengendarai melalui pegunungan. Ini benar-benar roller coaster. Jika orang biasa menggunakan kereta uap ini, saya khawatir mereka tidak terbunuh dalam pertempuran, dan sekarang mereka akan terbunuh. Ren Xiaosu memandang kembali Yang Xiaoyun yang sudah memasuki kereta, tetapi pihak lain meraih pegangan di kereta dan merasa sangat menarik. Dalam suara gemuruh, kereta uap mulai menipis, Yang Xiaorong berteriak, apa yang kamu bicarakan dengan T5 tadi, kupikir kamu sudah bicara lama. Ren Xiaosu tertawa kecil dan tertawa, hahaha tidak mengatakan apa-apa. Yang Xiaorong meliriknya, di mana Anda sekarang? Pergi menjemput Luolan dan Dahuyu, jawab Ren Xiaosu, aku merasa rencana Tinder rusak kali ini. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Pertempuran berlanjut dari siang ke Xishan pada sore hari, dan Ren Xiaosu memutuskan untuk mengakhiri pertempuran. Dihadapkan dengan pengepungan tragis Tinder, dan T5 yang tersembunyi terus muncul, saya takut bahwa jajaran rekan-rekannya telah terluka parah. Tapi sekarang setelah T5 keluar, Ren Xiaosu juga merasa bahwa Tinder memiliki arti untuk menumbuhkan keledai. Bukannya komandan Tinder Company yang berada di belakang layar tidak cerdas. Jika Ren Xiaosu dan Li Sentan tidak muncul di jalan, saya khawatir gelombang orang yang diorganisasi oleh kuil anjing ini akan padam. Setelah memasuki Gunung Suci, krisis selalu berputar-putar, membuat orang tidak punya waktu untuk beristirahat dan bahkan kehabisan makanan. Namun serangkaian rencana ini telah hancur. Hati Ren Xiaosu penuh kegembiraan, dia akhirnya mengumpulkan 3 peta keterampilan yang sempurna, yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan Luolan. Dan kemudian melibatkan kembali keterampilan masing-masing.
3 peta untuk keterampilan, sangat mudah. Pada saat ini, Luo Lan dan mereka bersandar di pohon dan mengobrol santai. Karena Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun memimpin pengejaran, mereka tidak pernah ke Tinder lagi, tetapi beberapa orang dikejar oleh Tinder tidak jauh, dan mereka tidak bermaksud untuk membantu. Dan Wang Yun, berbaring di tanah di sebelahnya, menunggu lukanya sembuh dengan tenang. Misteri pengobatan hitam membuat Wang Yun Sinseng menghela nafas, jika dia bisa membeli lebih banyak obat hitam dari Ren Xiaosu, selama itu bukan cedera fatal langsung. Saya khawatir dia tidak akan mati. Tentu saja, sebagai seorang perwira, ia jarang berpartisipasi langsung dalam pertempuran, tetapi bawahannya harus hidup sehari dengan pisau menjilati darah. Tapi Wang Yun melihat kecepatan penyembuhan luka, diperkirakan butuh 2 hari untuk sembuh, tapi aku merasa kita sangat dekat dengan inti Gunung Suci. Aku khawatir Tinder tidak akan memberiku waktu untuk sembuh perlahan-lahan. Pada saat ini, bawahan Wang Yun berkata, Pak, obat hitam ini sangat efektif ketika dioleskan. Apakah efektif jika diminum secara oral? Wang Yun jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, tampaknya ada beberapa kebenaran. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat Luo Lan, dia melihat bahwa Luo Lan sedang gemetaran dengan pohon di tangannya. Wang Yun bertanya, di mana kamu tertawa? Luo Lan terdiam beberapa lama dan berkata dengan serius, aku tidak tertawa, obat ini bisa diminum secara oral. Hehe, Wang Yun benar-benar tidak percaya. Obat hitam ini pasti akan menyebabkan masalah jika diminum, dan ekspresi menyeringai Luo Lan telah mengkhianati kebenaran. Saat berbicara, Luo Lan telah mendengar langkah kaki. Ren Xiaosu menerima kereta uap lebih awal untuk menghindari ketahuan. Tertawa, mengobrol. Di mana saja kamu? Apakah kamu dalam bahaya? Tanya Wang Yun. Yang lain dalam bahaya hanya ketika mereka bertemu mereka, Luo Lan tersenyum ceria. Saat berbicara, Ren Xiaosu sudah mulai berkata kepada istana, mengukir kembali kemampuan Luo Lan yang luar biasa. Istana menjawab dalam benaknya, terdeteksi bahwa kemampuan Luo Lan yang luar biasa adalah elite, apakah itu direproduksi? Diukir ulang. Ren Xiaosu berkata dengan tegas. Bukankah hanya untuk kemampuan Bukankah hanya untuk kemampuan ini aku sibuk hari ini? Tiba-tiba, Ren Xiaosu merasa ada kekuatan tak terlihat yang menutupi Luo Lan. Pada saat yang sama, sepertinya ada sesuatu yang lebih dalam pikirannya. Kemampuan ini terasa sangat aneh bagi Ren Xiaosu, seolah-olah pintu ke Netherworld telah dibuka untuknya, tetapi dia tidak banyak berubah. Ketika meniru roh, tidak seperti bayangan atau kereta uap, efeknya dapat dilihat di tempat. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata kepada Yang Xiao Hibin, bisakah Anda menemani saya ke barat daya setelah perjalanan Gunung Suci saya? Yang Xiaorong memandangnya dan berkata, oke. Setelah berbicara, Ren Xiaosu menertawakan Luo Lan dan berkata, bangun dan bersihkan kekacauan itu. Pergilah ke inti Gunung Suci besok dan lihat apa artinya yang dimiliki perusahaan Tinder pada akhirnya, biarkan mereka menggunakannya bersama-sama. Berpikir untuk pergi ke barat daya, Ren Xiaosu tidak punya niat untuk berurusan dengan Sumbu. Yan Liu Yuan mungkin masih menunggu dirinya di laboratorium. Lebih jauh, mungkin ada seseorang yang menunggunya. Oleh karena itu, Ren Xiaosu akan mengakhiri Gunung Suci. Dia berjalan ke arah suara tembakan, Luo Lan dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dengan semangat. Wang Yun berkata dengan lemah di tandu, bisakah Anda menunggu saya selama 2 hari, saya akan sembuh dalam 2 hari. Dahuyu berbisik di sebelah tandu, saya baru saja melihat bahwa Anda tampak sangat tertarik dengan obat hitam. Jadi, Anda datang ke barat laut untuk berpartisipasi dalam pembangunan barat laut dari benteng kami. Saya berdiskusi dengan orang itu dan menjual lagi kepada Anda. Ketika Wang Yun mendengar bahwa dia segera tutup mulut, bagaimana dia bisa mengkhianati Kong demi obat hitam. Pada titik ini, sebelum mereka mencapai medan perang, tembakan telah berangsur-angsur berhenti. Ren Xiaosu bertanya-tanya, ini sudah berakhir. Bukankah semua rekan tim lainnya akan terbunuh? Saat malam tiba, sebuah lagu yang aneh dan vokal datang dari hutan di depan, temukan, temukan, temukan teman baik, salut dan berjabat tangan, kamu adalah teman baikku.
Lagu semakin dekat dan nyaring, seolah-olah ratusan orang bernyanyi bersama. Luo Lan memasang merinding di tempat. Itu bukan hantu yang dibuat oleh Tinder. Itu sangat infiltrasi. Di malam hari, lebih dari 100 orang mencari teman di hutan. Untuk tujuan ini, Luo Lan bahkan memanggil 12 pahlawannya dan menyiapkan senapan mesin yang berat. Dahuyu berkata di mulutnya, yin dan yang terpisah, orang dan hantu berbeda, kejahatan dihindari. Tetapi ketika dia melihat orang di depan paduan suara, dia membeku. Li Altar. Apakah kamu terkejut? Li Sentan tersenyum cerah pada Ren Xiaosu, aku datang untuk melihatmu di atas gunung dan gunung. Si Li Ren berbisik, tetapi dalam bacaan saya, orang mengatakan bahwa orang tidak akan pernah mengingat orang-orang yang datang untuk melihat diri mereka sendiri di atas gunung dan gunung. Mereka hanya akan mengingat orang-orang yang pergi untuk melihat mereka melintasi gunung. Li Sentan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Vanilla memandang Ren Xiaosu, ternyata inilah orang yang dicari Li Sentan, jadi apakah versi cetak ulang Li Sentan mati di tangannya? Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel, Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.